Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan negara. Kita bahas dulu mengenai tujuan negara secara umum. Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan. Pada hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Tujuan masing-masing negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Adapun tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara. Lalu bagaimana tujuan negara menurut para ahli? Ada beberapa pendapat tokoh atau para ahli mengenai tujuan negara, antara lainnya yaitu Plato menyebutkan tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu, menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah untuk memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan atau menyelenggarakan daya cipta yang sebebas-bebasnya. Lalu kemudian, menurut John Locke, tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Yang terakhir, menurut Thomas Aquinas atau Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat di bawah pimpinan Tuhan, dan pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Itu tujuan negara menurut para ahli. Lalu kita lanjut mengenai tujuan negara menurut teori. Tujuan negara juga dapat ditinjau dari berbagai teori atau ajaran sebagai berikut. Yang pertama, teori negara kesejahteraan, yaitu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat negaranya. Teori ini dikembangkan oleh Cronenberg. Lalu yang kedua ada teori perdamaian dunia, mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk suatu negara di bawah satu imperium. Teori ini dikembangkan oleh ahli kenegaraan Italia Dante Alighieri. Lalu, teori yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum. Dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum, dalam negara hukum hanya hukum yang dapat berkuasa di dalam negara, di mana hak-hak negara dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya. Warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe. Lalu yang keempat adalah teori kekuasaan negara. Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh Lord Sangyang, seorang ahli filsafat politik Cina. Kemudian yang terakhir adalah teori jaminan atas hak dan kebebasan. Menurut teori ini, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman. Kemudian terakhir, tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan NKRI ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, bagaimana macam-macam tujuan negara menurut perkembangan zaman?
Pertama, kita mulai dulu dari tujuan negara sebelum abad ke-19. Pada abad ke-19 ini, tujuan negara sangat beraneka ragam. Tiap manusia mengartikan tujuan negara sesuai dengan pendapatnya. Ada dua kelompok pandangan tentang tujuan negara, yakni yang pertama, tujuan negara itu adalah negara itu sendiri. Maksudnya, negara itu adalah person yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide atau cita-cita umum. Negara itu memenuhi, memelihara, dan menyempurnakan diri sendiri, sehingga kewajiban tertinggi manusia itu adalah menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang atau ketentuan negara tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lalu yang kedua adalah negara adalah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pendapat ini dikembangkan oleh beberapa para sarjana, yaitu pertama Aristoteles, yang kedua menurut John Locke, dan lalu yang ketiga adalah menurut Jeremy Bentham atau John Stuart Mill. Lalu bagaimana tujuan negara sesudah abad ke-19 sampai abad ke-20? Sesuai dengan tuntutan zaman, yakni dengan kemajuan umat manusia di dunia, sehingga pola pikir manusia pun secara otomatis lebih maju dan tuntutan kebutuhannya pun tetap akan menyesuaikan. Manusia akan memenuhi kebutuhan yang sangat kompleks atau sangat beraneka ragam. Tetapi, manusia selalu membuat suatu prioritas kebutuhan hidup yang dapat mengutamakan berbagai hal sebagai berikut, yakni keamanan atau ketertiban atau ketentraman umum, yang kedua pertahanan negara, lalu yang ketiga pemerintahan dalam negeri. Kita lanjut, tujuan negara pada abad ke-20. Pada umumnya di abad ini atau abad 20, negara-negara di dunia menginginkan adanya persahabatan antara bangsa-bangsa, khususnya negara-negara yang merupakan anggota PBB. Terlebih dengan adanya kesepakatan bersama yang merupakan tujuan PBB, yang tertuang dalam piagam PBB. Mereka berupaya mengadakan perhubungan di berbagai bidang kehidupan masing-masing bangsa. Pada abad ini, tentu lebih terarah dan berbeda tentang tujuan negara dari abad sebelumnya. Karena pada dasarnya, abad ke-20 ini lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Kesejahteraan rakyat memperoleh tempat utama dalam hal pendidikan, pengajaran, maupun kebudayaan, kesehatan rakyat, dan sebagainya. Sementara itu, kemakmuran rakyat memperoleh tempat utama dalam hal perekonomian yang dapat dikaji dari penggalian sumber-sumber kekayaan alam atau sumber daya alam, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Demikian penjelasan mengenai tujuan negara. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.